Haleluya. Merdeka. Oh, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Kalau pada hari ini kita kembali boleh ibadah secara onsite ya, tatap muka seperti ini. Dan saya juga menyapa buat saudara-saudara yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada kesempatan lagi untuk beribadah bersama. Dan waktu kemarin kita harus online karena kita gereja harus mendukung kebijakan pemerintah supaya pandemi ini segera berlalu. Hari ini saya mau membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diberi judul menghancurkan batu penghalang. Sebuah perenungan firman yang terambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan baik-baik lewat layar LCD maupun lewat Alkitab atau gadget masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop ini adalah Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius dan berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa waktu terakhir kemarin, mungkin sekitar bulan Juli sampai Agustus, ada beberapa di antara kita yang mungkin menaruh perhatian kepada sebuah pertemuan akbar olahraga dunia yang namanya Olimpiade yang diadakan di Jepang. Dan di sana banyak atlet-atlet terbaik yang bertanding ya untuk memperebutkan medali. Dan negara yang paling banyak memperoleh medali, khususnya medali emas, dialah negara yang menjadi juara umum. Meskipun Indonesia tidak menjadi juara, tetapi kita bersyukur karena ada beberapa atlet kita yang berprestasi di sana, bisa bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia dengan menyumbangkan medali. Tentu saja ini membawa sukacita, kebanggaan kepada masyarakat, dan juga tidak terkecuali Bapak Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat, dan juga beberapa masyarakat juga mengapresiasi dengan memberikan hadiah kepada para pemenang. Tahukah saudara bahwa ketika ada seorang atlet yang kita lihat sekarang, wow, dia keren banget, punya prestasi, punya kualitas permainan yang bagus, punya mental yang kuat, punya stamina yang oke. Itu ketika dia akhirnya bisa menjadi juara, lalu medali dikalungkan, lalu lagu kebangsaan dinyanyikan dan membuat kita yang menonton di televisi juga ikut bangga, terharu. Itu bukan hanya pemain tersebut, atlet tersebut memiliki bakat alami waktu dari kecil. Tetapi ada sebuah perjalanan panjang, ada cerita yang tidak mudah ketika orang itu sampai ke titik itu. Ketika kita mungkin searching di Google kah, di YouTube kah, ternyata ada beberapa atlet terkenal yang sekarang bayarannya mahal, yang jadi juara. Ternyata kalau lihat masa kecilnya, masa dulu, itu ada juga orang-orang yang hidupnya susah. Bahkan ketika dia berlatih, dia minim fasilitas, tidak didukung. Ada juga yang tidak disupport sama keluarganya, kamu gak ada potongan, udah kamu gak usah berpimpin jadi atlet lah. Ada juga orang-orang yang atlet yang gagal seleksi beberapa kali sampai akhirnya harus menunda dan akhirnya bisa lolos juga. Dan ada berbagai macam alasan atau kendala-kendala lainnya. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus
itu juga menggambarkan bahwa perjalanan kita atau kita nih sebagai orang percaya, orang Kristen, diumpamakan, digambarkan seperti atlet. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26, Paulus menulis begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi Paulus mengibaratkan ketika kita berjalan sebagai orang percaya, kita bukan menjadi seorang yang seperti pelari yang tidak ada tujuan. Seorang pelari dia harus fokus kepada tujuan, kepada garis finish. Dan juga di situ diceritakan bahwa aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Katanya kalau misalnya seorang petinju dia sembarangan memukul, itu akan menguras energi yang tidak perlu. Saya pikir kenapa Rasul Paulus mengibaratkan kita seperti petinju, atau mungkin karena petinju ini salah satu olahraga yang alkitabiah mungkin. Karena dia punya prinsip lebih baik memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana perjalanan seorang atlet ketika dia bisa mencapai garis finish, jadi pemenang, atau ketika dalam sebuah pertandingan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh dia dan akhirnya dia bisa berprestasi. Ternyata tidak sedikit penghalang yang harus dihadapi, ada cerita di sana. Dan perjalanan iman seorang Kristen juga itu kita harus menghadapi berbagai macam rintangan. Kalau mungkin kita flashback ke belakang, coba kita merenung sebentar. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman di mana kita satu kondisi kita merasa down. Kita merasa putus asa. Kita merasa mana pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Dan tidak heran itu mengakibatkan ada orang-orang yang harus kandas imannya di tengah jalan, menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap terus maju, untuk tetap terus melangkah walaupun ada tantangan di depan, menjadi generasi-generasi pemenang kehidupan. Ketika kita tahu bahwa ternyata tidak mudah juga ya untuk menjadi seorang Kristen. Apakah sikap kita? Dalam kitab Lukas ini kita akan belajar beberapa poin. Dan poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah jangan buang kesempatan. Kesempatan di sini bicara tentang anugerah Bapak Ibu. Kesempatan itu sama dengan pemberian dari Tuhan. Kesempatan juga sama dengan waktu. Jadi kalau kita masih punya waktu, kita masih ada kesempatan. Kalau masih ada kesempatan itu artinya ada waktu yang bisa kita manfaatkan. Atau ada orang lain menyebutkan ini timing, ini waktunya Tuhan. Dan kadangkala yang namanya kesempatan itu tidak datang dua kali. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 ini ada kalimat dan saya menggarisbawahi Yesus masuk ke kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko. Ketika saya membaca ayat ini, ada sebuah perenungan bahwa kehadiran Yesus di suatu tempat, kehadiran Yesus di satu kondisi, kehadiran Yesus di satu keadaan, pasti akan membawa perubahan. Satu kali di kota Kana, ada sebuah pesta pernikahan. Tentu pernikahan adalah suasana sukacita. Tetapi ketika pesta itu berjalan, ternyata diketahui oleh Ibu Yesus yang hadir di sana, dan Yesus pun hadir di sana, bahwa anggur yang harusnya disajikan kepada undangan habis. Dan buat adat Yahudi yang namanya ketersediaan anggur itu adalah menu utama, harus ada anggur. Dan kalau seandainya ini habis, sedangkan tamu masih banyak, ini sesuatu yang membuat khawatir dan memalukan. Tetapi bersyukur ketika Yesus ada di sana dan kita akhirnya tahu tempayan-tempayan air biasa, akhirnya Yesus ubah menjadi air anggur. Bahkan pemimpin pesta bilang, ini anggur terbaik. Biasanya orang mengadakan pesta anggur terbaik dulu yang disediakan. Ini sampai akhir acara anggur terbaik disediakan. Akhirnya apa? Ketegangan yang semula terjadi menjadi sukacita. Kesesakan menjadi kelegaan. Dalam peristiwa yang lain, Yesus bersama dengan rombongan berjalan memasuki sebuah kota. Dan di perbatasan kota namanya kota Nain, sebuah kota kecil.
Di situ Yesus bertemu dengan rombongan yang lain. Dan rombongan itu adalah rombongan duka cita. Karena apa? Karena ternyata rombongan itu sedang mengantarkan jenazah seorang anak muda. Anak tunggal dari seorang janda. Buat janda ini, anak ini adalah harapannya. Masa depannya. Dia udah gak punya suami. Dan dialah anak muda ini yang menemani hari-harinya. Bahkan masa depannya juga mungkin bergantung kepada anak muda ini. Tetapi apa dikata? Anak ini mati. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan rombongan ini, maka sesuatu yang buruk, sesuatu yang duka cita, Tuhan ubahkan. Kita tahu bahwa akhirnya anak muda ini dikembalikan dalam keadaan hidup kepada ibu ini. Jadi artinya apa? Kehadiran Yesus selalu membawa kebaikan. Dan kabar ini, kabar Yesus masuk ke kota Yeriko, ternyata didengar oleh Sakius. Sakius bukan orang nganggur, bukan orang kuper. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dia orang yang cukup penting, ya. Tetapi keberadaannya dia sebagai kepala pemungut cukai, kita tahu pemungut cukai sering diidentikan dengan orang berdosa. Jadi sebenarnya dia juga ada minder. Secara ekonomi dia oke, tetapi secara batin dia itu ada rasa tertuduh dengan posisinya, dengan pekerjaannya. Makanya ketika terdengar kabar tentang Yesus, ada satu penasaran. Karena dia dengar Yesus ini beda dengan para pemuka agama lainnya. Para pemuka agama lainnya seringnya tunjuk-tunjuk aja, menghakimi dan menghakimi. Tetapi Yesus beda ketika Yesus hadir untuk mengasihi. Tapi ceritanya Sakius ini mengalami sedikit kesulitan atau kendala. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan bahwa saat itu Yesus tidak stay di satu tempat, mengajar seperti di bukit atau apa. Tapi Alkitab menuliskan bahwa Yesus terus berjalan, terus bergerak, melintasi kota itu. Sehingga mau tidak mau, Sakius harus memantau sampai di mana Yesus. Dan Sakius ingin memastikan bahwa kesempatan Yesus untuk lewat adalah kesempatan berharga yang tidak boleh dilewatkan oleh dia. 1,5 tahun ini, COVID-19 telah memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita semua. Semua orang, semua strata pendidikan, semua status sosial. Judulnya adalah menghargai kesempatan. Dan kesempatan yang paling penting, yang paling berharga, yang Tuhan berikan untuk setiap manusia di muka bumi ini, siapapun itu, yaitu kesempatan untuk hidup. COVID-19, penyakit corona ini, memberikan sebuah pelajaran bahwa waktu ini terus berjalan. Seberapakah banyak waktu yang sudah kita lewatkan begitu saja dengan sia-sia. Dan kita akhirnya menyadari bahwa waktu ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita bisa membeli jam, dari yang murah sampai yang mahal. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa membeli waktu atau tidak. Karena ternyata uang dan jabatan, mau uangnya banyak, mau jabatannya tinggi, ternyata tidak mutlak untuk orang tersebut bisa membeli apapun, memiliki apapun yang dia inginkan. Khususnya tentang apa? Membeli waktu dan membeli kesehatannya. Bila kesempatan sudah berakhir nih, bila kesempatan itu sudah berlalu, ini waktumu sudah habis, limitnya sudah habis. Tidak ada lagi yang namanya perpanjangan waktu. Apalagi adu penalti, memperpanjangan waktu juga nggak ada. Jadi kalau hari ini kita masih punya kesempatan, kesempatan itu adalah berharga banget. Gunakan dengan baik. Kalau hari ini saudara masih punya orang tua, syukuri. Jangan tunda lagi tahun depan, 2 tahun lagi. Tapi putuskan mulai hari ini. Kasihi orang tuamu. Sayangi dan hormati dia. Bagaimana dan apapun keadaannya. Karena dia adalah wakil Tuhan. Yang Tuhan percayakan memelihara hidup kita. Mulai dari kecil. Waktu kita belum bisa apa-apa. Kita merasakan tangan Tuhan. Kita merasakan mata Tuhan. Kita merasakan kakinya Tuhan. Itu lewat apa? Lewat orang tua kita. Kalau ada hari-hari ini di antara kita suami istri. Yang sedang gencatan senjata. Diam-diaman. Enggak pak omong. Tapi hari ini ketika bangun tidur. Kita masih melihat di samping kita.
ada suami kita, atau ada istri kita. Walaupun kadang, namanya orang yang kadang-kadang yang suka menjengkelkan itu bukan orang jauh, orang dekat. Tetapi percayalah bahwa ketika orang itu sudah dipertemukan kepada kita dan akhirnya menjadi suami istri, sayangilah, hormatilah, selagi masih ada waktu. Kalau seandainya hari-hari ini kita bisa ibadah lagi nih, dibuka lagi gereja, syukuri, hargai, lakukan dengan serius. Yang di rumah yang masih bisa dengar firman, lakukan dengan serius seperti saudara sedang beribadah di gereja. 5 tahun yang lalu kita gak pernah kepikir bahwa tahun 20, tahun 21 akan ada kejadian seperti ini. Pembatasan, ibadah dibatasi. 5 tahun lagi kita gak akan tahu keadaan dan perubahan seperti apa. Kalau saudara hari ini masih punya kesempatan diajak untuk pelayanan, jangan tunggu benar-benar kita punya waktu luang-luang. Selama masih ada kesempatan, layani Tuhan. Kalau hari-hari ini berulang kali firman Tuhan disampaikan, supaya kita bertobat. Jangan tunda-tunda. Firman Tuhan katakan jangan keraskan hati sebelum terlambat. Dan ada banyak hal lain, hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Supaya kita bisa kerjakan selama kita masih ada kesempatan. Lakukanlah. Karena yang namanya ketika kita sudah melewatkan begitu saja waktu ini, selalu yang namanya penyesalan adanya di belakang. Tidak ada namanya penyesalan itu adanya di depan, selalu di belakang. Karena kalau penyesalan ada di depan, namanya bukan penyesalan. Karena yang di depan itu namanya pendaftaran. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita miliki sikap yang benar adalah jangan menyerah pada keadaan. Sakeus adalah seorang yang kaya. Alkitab menjelaskan demikian. Tetapi kekayaannya itu tidak mampu untuk menolong dia untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Karena ada situasi keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Sakeus tidak berhasil untuk ketemu dengan Yesus karena badannya pendek, kehalangan kubatur. Jadi dia coba mendekat juga memberanikan diri gitu. Dan gak bisa lihat Yesus. Kenapa? Yesus ada di tengah-tengah. Jadi dia gak bisa leluasa. Yesus itu seperti apa? Mau dengar apa yang Yesus ucapkan juga menjadi sulit buat dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia terus berusaha. Demikian juga dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melangkah maju dalam iman. Pengen lebih baik lagi. Lalu pengen punya cita-cita keluargaku seperti ini. Pengen mengembangkan usaha, pengen pekerjaannya seperti ini, bisnisnya seperti ini. Lalu anak-anak muda yang masih sekolah, masih studi, ingin meraih hasil yang terbaik. Atau dalam pelayanan kita di gereja, ataupun dalam hal-hal yang lain. Mungkin kita menemukan kendala-kendala. Tidak semudah yang dibayangkan. Ada penghalang ternyata. Dan dalam kasus ini, Sakeus punya kelemahan secara fisik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus berusaha dan ia tidak putus asa. Ia fokus kepada Yesus. Ketika dia fokus kepada Yesus, akhirnya ini dia berpikir. Ketika dia berpikir, akhirnya dia punya ide. Inilah yang namanya kekuatan fokus. Akhirnya apa? Dia mencari cara lain. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ia berlari mendahului orang banyak. Ketika dia melihat bahwa Yesus dan rombongan masih ada di sana, dia berpikir ketika cara ini tidak memungkinkan buat saya karena kondisi badannya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari cara lain. Ia berlari mendahului orang banyak. Ini membawa pengertian bahwa ketika kita ada kendala untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita, ada harga yang harus dibayar. Ketika orang lain masih di sana, dia sudah berlari lebih dulu. Mungkin saudara tidak didukung dengan fasilitas keuangan yang cukup, anak-anak muda misalnya. Tapi ingin punya cita-cita. Mungkin saudara perlu bekerja dan kuliah. Ataupun untuk hal-hal yang lain.
Ada sesuatu yang harus dibayar. Dengan apa? Dengan upaya kita. Dan inilah yang mungkin orang tua kita bilang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kadang hidup kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa saya ternyata punya kekurangan. Ternyata mungkin saya tidak seberuntung dia. Ternyata saya sudah tidak punya orang tua. Atau ternyata saya tidak secakap dan sebaik kemampuannya dibandingkan dengan orang itu. Sehingga kita hanya mengumpulkan alasan demi alasan, kita kumpulkan satu persatu, sampai akhirnya kita duduk, merenung, dan mengambil ke sebuah kesimpulan bahwa saya mah tidak bisa. Saya mah tidak mungkin, saya tidak mampu. Seorang anak muda di Jepang, dia adalah anak sulung dari beberapa orang saudara. Dia seorang yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Papanya hanya seorang tukang servis bengkel kecil, servis sepeda, lalu beresin ban seperti itu. Dan dia punya pendidikan yang tidak cukup tinggi. Tetapi yang menjadi nilai positif dari anak muda ini adalah dia orangnya tidak takut bermimpi. Dan dia orangnya ulet. Jadi kalau cuma mimpi tapi nggak ulet juga percuma. Lalu orang muda ini semakin beranjak besar, dia mengambil kesempatan untuk pergi merantau keluar kota yang lebih besar. Dan dia bekerja di sebuah tempat. Dan dia mengawali karirnya menjadi seorang cleaning service. Tapi dia punya kerinduan dan dia pengen tahu segala hal. Dan dia terus belajar. Sampai akhirnya ketika semakin matang dia, akhirnya ada kesempatan-kesempatan yang dia manfaatkan. Dia akhirnya punya pabrik kecil yang dia kelola. Tapi karena Jepang itu kan daerah yang rawan gempa. Suatu saat gempa terjadi di daerahnya. Hancurlah ini usahanya. Wah, pasti down, pasti sedih. Usaha yang dirintis bukan dengan modal yang gampang dari orang tua, tapi usaha sendiri ternyata hancur. Tapi tidak berapa lama dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali lalu akhirnya dia mendirikan usaha lagi. Tetapi pada waktu itu berdekatan dengan Jepang dalam masa-masa perang. Sampai akhirnya keadaan ekonomi tidak memungkinkan dan akhirnya terdampak juga ini. Bangkrut juga, hancur juga usahanya. Dia sempat down, dia sempat sakit. Dan dia merasa apa yang dia lakukan ternyata udah naik turun lagi, udah naik turun lagi. Tapi dia bangkit lagi. Dan dengan modal barang-barang sisa, barang-barang yang ada, muncullah ide untuk membuat satu karya. Dan akhirnya lahirlah motor. Lalu singkat cerita, sekian lama kemudian lahirlah mobil. Lalu lahirlah robot dan lain sebagainya. Dan karyanya yang kita ketahui adalah dia adalah pendiri kerajaan Honda Motor, yaitu namanya Soichiro Honda. Jadi kalau Bapak Ibu punya motor nih, punya mobil, ya, dan mereknya ada huruf H di situ, wah, ini adalah sebuah karya dari mimpi seorang anak muda, anak yang biasa, yang tidak dilengkapi dengan segala fasilitas yang wow, tapi dia punya mimpi. Makanya Honda sering disebut the power of dreams. Suatu pengalaman hidup seorang Soichiro Honda yang menjadi berkat buat kita semua. Yang ketiga, poinnya adalah jangan takut proses. Kalau kita baca Alkitab, Lukas 19 ini, satu perikop ini sampai kisah Sakius beres, kita baca, nggak nyampe 2 menit beres. Tetapi kita nggak tahu berapa lamakah si Sakius ini ketika dia memutuskan untuk berlari mendahului orang banyak, dan dia menunggu di pohon itu, kita nggak tahu berapa lama. Karena bisa jadi dalam perjalanannya, Yesus itu seringkali bicara dulu dengan orang, berhenti dulu, lalu jalan lagi, seperti itu. Pengertiannya begini Bapak Ibu, ketika dia memiliki sebuah kerinduan, ada satu sifat yang harus kita miliki, yaitu yang namanya sabar. Sabar menanti kehadiran Yesus, sabar menanti waktunya Tuhan. Karena Sakius tidak bisa memaksa Yesus berjalan lebih cepat. Nggak bisa. Atau Sakius tidak bisa menahan Yesus untuk berjalan lebih lambat.
Tetapi poin pentingnya di sini adalah, apakah Zakheus sudah ada di tempat yang benar? Apakah Zakheus bisa memastikan bahwa jalur itu, pohon itu akan dilalui oleh Yesus? Apakah ini jalannya Tuhan atau bukan? Karena kalau sampai dia salah naik pohon, pasti Zakheus juga tidak akan ketemu dengan Yesus, tidak akan melihat Yesus dengan jelas. Jadi dipastikan bahwa Zakheus harus menunggu di tempat yang benar. Saya mau katakan bahwa selama jalan kita benar, selama jalur kita benar, seperti yang Tuhan kehendaki, menurut jalan dan caranya Tuhan, maka yang namanya proses, yang namanya kesabaran kita, menunggu waktunya Tuhan, itu pasti akan berbuah manis. Firman Tuhan di ayat yang kelima ini menuliskan bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu, saya menggarisbawahi, sampai ke tempat itu. Inilah waktunya Tuhan, inilah kairos. Lalu, ia melihat, Yesus melihat ke atas. Pandangan muka, mata dengan mata, antara Zakheus dengan Yesus. Dan ini sesuatu yang tidak terduga, lebih daripada yang dia inginkan. Dia hanya ingin melihat Yesus, titik. Mungkin untuk bicara lebih jauh dia tidak punya keberanian. Tetapi ada satu kerinduan yang kuat dari seorang Zakheus, dan ini diketahui oleh Yesus. Akhirnya Yesus bilang, Zakheus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa. Satu yang Tuhan beri ketika sebuah kerinduan dan penantian dengan sabar, dengan upaya yang kuat. Tuhan jawab kerinduan daripada Zakheus. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang mendoakan sesuatu. Atau saudara sedang mengerjakan sesuatu. Ketika saudara berdoa, itu perlu menunggu waktunya Tuhan. Kadang-kala ada waktu Tuhan menjawab cepat, ada juga lambat. Lambat menurut siapa? Menurut kita. Mungkin kita mendoakan untuk penyakit kita. Kita mungkin mendoakan untuk usaha kita. Kenapa belum kunjung maju juga? Ataupun ada hal-hal lain yang sedang kita gumuli. Sampai akhirnya kita ketemu sama satu titik. Dan titik itu adalah namanya putus asa. Atau kita kehilangan semangat. Saya teringat dengan Roma 12 ayat 12. Sebuah firman Tuhan yang berkata begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Seorang Yusuf dalam perjanjian lama, ketika satu saat dia dapat mimpi dari Tuhan. Mimpinya kita tahu, mimpi yang baik, mimpi yang bagus untuk masa depannya. Dan itu membawa sukacita. Janji Tuhan itu membawa sukacita buat seorang Yusuf. Dan dia punya pengharapan dan dia punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Tapi masalahnya kan ini baru mimpi. Atau istilahnya baru di alam roh. Belum di alam nyata. Tapi pada kenyataannya ketika realita yang dihadapi di depan. Diperlukan yang namanya kesabaran. Sukacita, pengharapan, tapi juga dia perlu yang namanya sabar. Disinilah keberadaan seorang Yusuf dilatih, diuji oleh Tuhan. Karena kita tahu realitanya adalah tidak seperti yang dimimpikan, tidak seperti yang Tuhan janjikan. Hari ini mungkin juga kita banyak baca firman Tuhan. Tapi ada kalanya kita melihat kenapa Tuhan tidak Tuhan genapi. Permasalahannya adalah apakah benar itu spesial, khusus untuk kita. Dan kalau memang betul, sabarlah. Sabarlah. Sabar dalam kesesakan. Ketika satu saat Yusuf harus masuk ke sumur yang kering. Satu keadaan yang tidak baik. Lalu diangkat, lalu berjalan, lalu bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Dia kerja bagus. Tapi apa? Dia masuk penjara karena difitnah. Turun lagi. Tapi karena dia terus berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya ada waktunya. Tuhan
mengangkat dia. Pada waktu zaman dulu, ya, ketika di penjara, kalau zaman sekarang kan tok 3 tahun 6 bulan udah ketahuan. Tapi kalau zaman dulu nih, yang namanya masuk penjara nggak jelas, karena semuanya ada kedaulatan dari raja, kedaulatan dari pimpinan. Yusuf nggak mengetahui sampai berapa lama dia di penjara. Tetapi ada satu poin, kalimat terakhir, tekunlah di dalam doa. Saya percaya yang membuat Yusuf tetap bisa bersuka cita dan tetap bisa sabar karena dia tekun di dalam doa. Ketika dia tetap tekun di dalam doa, artinya ada sebuah relasi yang baik yang dia bangun pertama-tama dengan Tuhan. Dan ini yang membuat satu spirit buat dia. Sehingga dia ketika apa? Outputnya, ketika dia melakukan, dia do the best. Contohnya, ketika dia ada di rumah Potifar, ya, dia dipercaya sama bosnya nih. Sampai semuanya, Yusuf kamu yang ngurus, kecuali istriku. Lalu ketika dia di dalam penjara, ini kepala penjara juga ngasih kepercayaan supaya Yusuf ini untuk bisa mengatur ini teman-temannya yang lain. Yusuf tetap menjadi seorang yang terbaik, dia kepake, karena apa? Karena dia punya hubungan, tetap tekun di dalam doa. Sampai akhirnya hubungan relasinya yang baik dengan Tuhan itu membuat apa? Dia bisa mengartikan mimpi. Dan akhirnya cara inilah yang Tuhan pakai untuk Yusuf akhirnya naik menjadi seorang raja muda di Mesir. Saya mau katakan bahwa proses apabila kita jalani dengan benar, pasti tidak akan mengkhianati hasil. Poin yang keempat, yang terakhir adalah jangan terpengaruh dengan suara sumbang. Ini ada di ayat 7. Jadi gini, ketika kita ada niat baik, ya, kita ingin berbuat baik. Ketika kita pengen berubah, ketika kita pengen makin dekat sama Tuhan, jangan salah. Niat baik itu belum tentu berarti kita ini nggak ada tantangan, nggak ada hambatan. Bisa saja ada hambatan-hambatan untuk kita mewujudkan niat baik dan perbuatan baik kita. Dan tantangan itu bukan hanya datang dari luar. Bisa juga dari orang-orang dekat. Contoh, ketika satu kali di pasal sebelumnya di kitab Lukas. Jadi ada orang-orang yang membawa anaknya kepada Yesus. Lalu orang ini menjadi sedikit kecewa karena ngelihat kok murid-muridnya Yesus marah melarang anak-anak ini datang kepada Yesus. Murid-muridnya Yesus yang melarang, jangan ganggu, budak letik, anak kecil. Ada juga kisah Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Dia mungkin pernah dengar tentang Yesus yang bagaimana Yesus itu mengadakan mujizat. Dan pada waktu dia dengar ada rame-rame, siapa itu yang datang? Oh itu Yesus. Akhirnya Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, tolong aku. Bartimeus ingin menjumpai Yesus. Bartimeus ingin dekat sama Yesus. Tapi apa? Murid-murid, jangan berisik. Tapi ketika dibilang jangan berisik, Bartimeus malah makin keras untuk mendatangi dan ingin berjumpa benar-benar dengan Yesus. Demikian juga dalam kisah Sakius ini. Ternyata ketika Yesus bilang, Sakius turun. Akhirnya apa? Respon dari orang-orang sekitarnya apa? Semua orang bersungut-sungut. Zaman gini ya, zaman medsos juga, zaman komen, betul gak? Bukan cuma di medsos ya, kadang-kadang realita juga zaman komen. Mending kalau yang positif, seringkali negatif. Netizen lah. Namanya netizen itu kata orang maha benar lah. Bahwa aku maha netizen lah. Ya. Kita berbuat baik di komen. Apalagi berbuat yang salah. Wah habis. Ya. Seperti itulah. Dan belajar dari pengalaman Sakeus ketika dia menghadapi lingkungannya ternyata. Gitu. Banyak orang yang ngomongin dia. Ngomongin Yesus juga. Sakeus tidak terpengaruh dengan situasi lingkungan, tidak terpengaruh dengan netizen. Ya. Dia menjaga responnya untuk tetap benar, dia tutup telinga terhadap hal-hal yang tidak membangun. Kalau yang membangun dia harus buka. Tapi ada yang jauh lebih penting. Ketika apa? Ternyata dia membuka hati bagi Yesus.
Dia menerima Yesus dengan sukacita. Pengertiannya di sini ketika respon kita benar, walaupun lingkungannya belum benar, maka kalau responnya benar, maka tindakannya pasti benar. Dalam ayat ke-6 dikatakan bahwa dia segera turun. Dia enggak tunggu-tunggu waktu lagi, dia enggak mikir-mikir lagi. Ketika dikatakan ada kesempatan, Zakheus turun. Dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, di ayat ke-8 ini tindakannya pun, outputnya juga benar. Yaitu apa? Dia bilang, dia janji sama Tuhan. Tuhan, setengah dari hartaku, aku akan bagikan kepada orang miskin. Ini Yesus belum menuntut apa-apa. Tapi begitu dia buka hati bagi Yesus, langsung dia. Setengah dari hartaku Tuhan, aku akan bagikan kepada orang miskin. Dan apabila ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Satu pencapaian atau perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Zakheus. Dan Tuhan betul-betul jawab kerinduannya. Bahkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dia inginkan, yang dia bayangkan sebelumnya. Sampai akhirnya firman Tuhan berkata, Yesus bilang begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ketika satu orang bertobat, ketika satu orang begitu gigih dengan Tuhan, maka seluruh keluarganya pun mengalami berkat Tuhan. Zakheus bukan cuma membuka rumahnya, silakan Yesus masuk. Tapi Zakheus membuka pintu hatinya supaya Yesus masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Dan ketika Zakheus dengar hari ini terjadi keselamatan, ini sukacitanya luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apapun. Benar seperti yang Yesus pernah bilang. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya. Zakheus sadar keselamatan jauh lebih penting daripada harta yang sudah dia kumpulkan sampai hari itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita belajar untuk kita bisa memiliki sikap yang benar. Ketika kita menghadapi berbagai rintangan, berbagai halangan, ada ujian, ada cobaan yang coba untuk membuat kita berhenti di tengah jalan. Untuk coba memupuskan mimpi-mimpi kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Seperti lagu tadi, lebih dari pemenang. Bukan cuma sekedar lagu pujian dari mulut kita. Tapi kita boleh mengalami pujian itu, kita imani. Dan kita aminkan supaya kita menjadi umat-umat pemenang. Mungkin ada batu-batu penghalang yang sengaja Tuhan izinkan. Tidak diambil tiba-tiba. Tapi percayalah ketika itu dibiarkan Tuhan tetap ada. Itu artinya Tuhan yakin akan kemampuan kita. Karena kalau kita disertai oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan, setiap batu-batu penghalang itu akan dapat disingkirkan, akan dapat dihancurkan. Dan kita boleh melihat, benar Tuhan, sungguh Engkau ajaib, Engkau besar. Bukan cuma kata lagu yang aku sering nyanyikan di gereja, tapi aku alami sendiri bahwa Tuhan sungguh besar, Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.